coklat ini susunya. Enakan yang baru papa juga. Wangi Ini susu. Cara misalnya kayak di jam itu Beda. lain. Jarum jam. Yang diolesin dulu tadi yang mana? Yang 10 awalnya menit boleh dulu. dulu. Itu boreh. Boreh lain lagi. Boreh habis boreh terakhir dulu. Boreh yang ini yang ini. Iya, coklat ini. Ini kalau mau pijit Balinese lemongrass mereknya. Lemongrass. Bau lemon jadinya aromanya. Iya, lemon sama serai gitu. Oh. Jadi di Zoom meeting, di Zoomin ya. Latihannya di Zoomin. Ini live. Jadi enggak ada pun lihat ya. Bawa kamera ini. Iya enggak, maksudnya lurus ke kanan Pak. Iya Pak. Mau sholat nih lagi. Salat juga. Iya. Ini gimana? Terjadi ya? Jadi gini, nah nanti Yo, waalaikumsalam nih Pak Jai ini. Sehat? saya suka. Ya, silakan nih. Agak Di sana harus dibawa. Semua kita dibawa. Naik ke atas. Buka tas kamu, apa isinya? Keluarin alat kerjanya. Kalau kita sebagai ngaku kita terapis pijat, kalau cuma bawa gini doang, sama dia dibilang belum. Oh, bukan seorang terapis pijat. Kalau tradisional yang dibawa ini ya. Ini Pak, minyak ini atau minyak ini Pak ya, yang Bapak dapat aja sama mangkoknya Pak. Kalau di rumah kan suka bekas mangkok, bekas Pak taruh sambal gitu ya, ambil aja. Cuma taruh nuangin minyaknya ke sini. Atau beli yang melamin tuh. Bapak punya minimal lulur 2 udah bagus. Ini kan harganya kalau di supermarket Indomaret atau Alfamart 15.000 sampai 16.000. Di Indomaret ada yang 12.000 sampai 14.000 Pak. Kalau beli kelapa atau yang Iya, ya, terserah mau coklat, apa. susu, jaitun, yang hijau bebas. Susu, apa, Mau kopi juga bebas. ada rasa juga. ini alkoholnya sorry. Mana? Ini kan sedang Ini udah live udah mulai Pak. udah dari tadi. semuanya. Kedengeran kan di sana? Dengeran itu. Oh iya. Linknya mana sih yang live? Saya juga mau live. Udah rekam belum kan? Ntar nunggu dari siapa yang toilet itu? Ini setelah udah kita rapikan tuh Pak ya, gini kan? Kalau kita siapkan alat kita semua, ntar saya langsung rapikan aja dah. Jadi biar enak. Ada satu lagi dari itu. Nah ini persiapan apa namanya modul panduan BNSP ini kan saya udah kirimin ya PNP ya. Ini jawabannya Pak. Kalau misalkan kita buntu nggak tahu jawabannya, Boleh lihat jawabannya apa sih? Pertanyaan. ini pertanyaan dan jawabannya ada di sini. Ini yang ini ya apa yang Keselamatan otomasi kesehatan kerja Otomasi ya, enggaknya betul. ya. Itu uji from BNSP panduan itu jawabannya. Nggak ada lagi juga ya. Tadi PDF aja. Jangan lupa sapa dulu pengujinya. Iya Pak. Itu menambah nilai ini banget. Jadi besar ini. Kalau dia yang Pak berita biasanya assalamualaikum. Kali kita sama siang aja bahkan umum kan. Mungkin dia kita nggak tahu juga nggak tahu. Perkenalkan perkenalan dulu. Iya. Dibujuk ngerjain. Selamat siang. Kita mau masak gimana kan? Banyak. Oh, bisa lihat. Tuh. Tuh dari Arab. Dari Arab. Itu banyak yang kok itu yang lihat Pak Haji dong. Sudah, kita buka aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan kepada Bunda terima kasih atas jamuannya dan waktunya, undangannya yang telah menerima kami untuk segera melaksanakan pelatihan ini. Terima kasih atas Pak Slamet, atasnya Pak Sep ya, yang telah menghadiri acara ini untuk persiapan latihan tradisional
perawatan badan lulur dan boleh. Untuk mempersiapkan besok adalah Praujikom yang dimana tanggal 2 itu tradisional Fatmawati DC. Ya, yang sudah daftar nama-namanya sudah tercantum ya. Nah, semua bergiliran. Di hari Senin itu pijat perawatan badan tradisional sudah ada namanya kan Pak Camat ya, nama Pak Wise, gitu kan. Nah, di Gedung Surpes Indonesia nomor 1 Blok F ya. Jakarta Selatan di Fatmawati. Ya, depan Hotel 88. Seberangnya. Jadi Jalan Raya Fatmawati, arah mau ke Rumah Sakit Fatmawati. Hari Senin besok adalah ujikom BNSP latihan pijat tradisional ini buat usaha besok ujikom ya. Untuk mempersingkat waktunya, kita mulai materinya perawatan badan tradisional adalah persiapan untuk ujikom apa aja sih yang harus disiapkan kan gitu ya. Pertama kita harus menyiapkan tisu basah. Tisu basah ini untuk safety, kebersihan pribadi dan customer. Ini sebenarnya untuk menghemat waktu, ya, jadi tidak perlu keluar wastafel. Hand sanitizer. Ini setiap ujikom pasti keluar, dimanapun keluar semua. Karena keselamatan, kesehatan dalam bekerja itu sangat penting, modal awal dasar. Lalu alat kerja berikutnya adalah krim massage. Krim massage ini merek Viva kosmetik massage cream. Penggunaannya adalah untuk menjat area bagian kaki. SOP-nya seperti itu. Jadi tidak untuk ke bagian badan. Ya pertama ya. Ini krim massage di bagian kaki. Kenapa sih dibilang area kaki? Karena area kaki itu mendapat banyak bulu kaki. Bulu kaki. Pada umumnya pria ya harus pakai krim massage pada umumnya. Nah, sini ada minyak lemongrass. Ini kan termasuk dari perawatan badan tradisional. Lemongrass ini khusus minyak pijat Balinese massage. Ini pijat aromaterapi. Mau dipakai di dimanapun bisa. Ini dari minyak herboris zaitun. Mereka herboris. Yang membedakan itu dari kelembapannya, kelembutan dari minyak tersebut. Sini kita terangkan apa ya, Mas? Modul pijat perawatan wajah. Yang pertama tadi, ujikomnya BNSP. Saya bacain ya. Ini kan modul panduan ujikom ini banyak yang nggak paham Pak. Ya Bu ya. Banyak nggak pahamnya apa sih itu kan? Bukan hanya sebatas tulisan aja. Ini justru saya berikan ini adalah satu lembar jawaban. Pada saat nanti di sana itu tertulis. Dan tertulis di sini jawabannya semua. Hanya walaupun sebagian. Ini ada di yang kemarin saya kirim modul panduan ujikom BNSP ini untuk tradisional khususnya. Ini jawaban semua. Jadi kita nggak perlu nyontek ke kiri ke kanan tetangga teman atau lihat di Google, cukup bawa ini bisa. Boleh ngobrol emang? Ya, tapi jangan terlalu colok. Tergantung pengujinya. Iya, tergantung pengujinya. Ada yang ketat banget ditungguin, Ada yang begini, ada yang asesornya. tinggal. Nah kita pinter aja berkelihatan pinter. Nah ini kita bahas masalah materi dulu ya, kesiapannya ya. Nanti baru langsung di sini praktek kan gitu. Nah, ini modul panduan ujikom BNSP. BNSP itu ada yang tahu kan? Panjangannya apa? Maksudnya baca pertama? Sertifikasi profesi. Iya betul, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi saya bacakan keselamatan dan kesehatan kerja, sebutan K3. Ini keluar, selalu keluar jawabannya. Kesehatan kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor
yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatan dan pekerjaannya. Jadi sangatlah penting keselamatan ya untuk perlindungan kesehatan dalam bekerja. Ketiga, di tempat kerja, mengembangkan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di tempat kerja. Jadi yang dimaksud mengembangkan dan membudayakan perilaku hidup bersih itu dalam hidup sehat kita terbiasa kalau sudah melakukan kebersihan gitu kan ya, kesehatan, membudayakan, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit di tempat, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit di tempat kerja dengan menggunakan alat pelindung diri APD. Itu maksud tujuannya kayak tadi kan pakai sanitizer, pakai tisu basah, ini sebenarnya udah termasuk APD ya, untuk perlindungan diri, mencegah supaya tidak terjadi penularan. Tersedia sanitasi yang baik dan terjaga kebersihan. Sanitasi itu untuk mensterilkan alat-alat kerja yang setelah kita habis pakai. Kalau kayak di bekas kan suka ada ovennya ya, alat kerja bersih pakai tisu yang ada alkoholnya kita bersihkan semua. Habis pakai bersihkan, kayak kain dan handuk kita bersihkan. Tidak bisa dipakai berkali-kali karena akan nanti timbulkan bakteri, virus, kuman dan membersihkan. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat itu bagaimana sih? Kalau dalam dunia sendiri spa, menciptakan dunia kerja yang aman dan sehat itu kebersihan sih dunia. Dari pencahayaan lampu, musiknya, kebersihannya, tempatnya, benar-benar mendukung enggak? Kalau kita tidur kayak di hotel aman ya. Kenapa sih bilang aman? Karena pencahayaan di dalam ruangan itu benar-benar nyantai gitu, relax gitu kan. Itulah menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Ini keluar jawabannya. Pertanyaan seperti ini jawabannya di sini ada semua. Lo perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya adalah mengembangkan dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit di tempat kerja, menciptakan tempat kerja yang sehat. Sasaran PHBS, pemijat, klien, keluarga yang mengantar klien, petugas lain yang ada di tempat pijat, administrasi, petugas kebersihan, bagian jamu atau ramuan dan lainnya. Kita di sini bilang klien atau customer, bisa juga pelanggan. Jangan bilang pasien. Kalau pasien itu harusnya sudah medis. PHBS di tempat pijat menggunakan air bersih, tersedia sumber air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dalam 7 langkah. Budayakan membuang sampah pada tempatnya, tersedia tempat sampah yang baik dan menjaga kebersihannya. Jadi di tempat spa, tempat praktek pijat itu harus disediakan tempat sampah yang kecil ya dunia. Tidak meludah di sembarang tempat, memberantas titik-titik nyamuk. Lalu mencuci tangan adalah salah satu tindakan kebersihan tangan dari jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya melalui manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih. Tangan merupakan media perpindahan kuman tersering di tempat klien untuk menjaga dengan tangan. Kita membedakan kuman dari suatu klien ke klien lain atau dari lingkungan ke lain. Jadi cara membersihkan tangan jangan sampai ada tertinggal selah-selah jari. Padahal kita kan begini doang ya. Ini nempel gini kan, buka. Ini sini nggak akan kena kalau begini doang. Jadi yang benar itu, jadi benar-benar kita bersih semuanya dari ujung sampai selesai semua. Ini cara membersihkan itu semuanya. Udah sampai tujuan, baru kita mulai kan pekerjaan ya benar. Ini semua judul unit kompetensi. Kompetensi ini satu, menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan keselamatan kesehatan bekerja. Ya, apa? Target kita jawaban di sini ada. Melakukan persiapan dan pengemasan kerja, melakukan komunikasi di tempat spa, melakukan pijat badan Indonesia, melakukan perawatan lulur, melakukan perawatan boreh Bali. Bagaimana caranya? Ini kan termasuk ya, lulur dan boreh. Perawatan boreh Bali. Namanya perawatan badan tradisional. Judul unit kompetensi. Satu, menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan keselamatan kerja,
melakukan komunikasi di tempat kerja spa. Jadi kita bisa berkomunikasi terhadap pelanggan. Komunikasi itu sebatasnya. Jangan terlalu banyak komunikasi terhadap pelanggan. Contohnya nanti kita praktekkan dalam komunikasi attitude kepada pelanggan. Melakukan perawatan wajah. Judul unit kompetensi, menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan bekerja. Melakukan persiapan dan pengemasan kerja. Melakukan pijat refleksi untuk spa. Melakukan pijat punggung pada spa. Menerapkan lingkungan kerja bersih dan aman sesuai prinsip keselamatan dan kesehatan bekerja. Melakukan persiapan dan pengemasan kerja. Melakukan komunikasi di tempat kerja spa. Melakukan pijat badan internasional untuk relaksasi. Melakukan perawatan badan dengan sauna ya. Melakukan perawatan badan dengan sauna. Judul unit kompetensi. Judulnya. Metode penguji adalah 1. Ujian praktek. Jadi pada saat praktek itu satu masuk kamar. Dan gitu ya. Masuk kamar, kita ngapain di dalam kamar? Itu bukan hanya sekedar masuk kamar aja, tetapi kita harus ada aktivitas di dalam kamar. Contoh, kita membersihkan, merapikan. Membersihkan dari kotor-kotoran ya, suka ada debu ya kan. Kita membersihkan. Taruh pada tempatnya. Merapikan tempat tidur. Kita siapkan semua alat-alat kerja yang sudah ada disediakan tempatnya. Pada penempatannya pun nanti di sana disediakan. Matrasnya masuk bawa sendiri kalau punya pijat. Kalau matras itu kalau mereka yang memiliki, kalau sudah punya bawa, kalau nggak punya nggak apa-apa, di sana ada. Ada tempat tidur ranjangnya. Ini ujian tertulis biasa kita seperti ulangan ya, tertulis kayak gini, maka diperlukan sangat penting bawa alat tulis wajib seperti pulpen, bawa alat tulis itu. Ujian lisan ini interview wawancara. Nanti akan dikelihatin bagaimana sih cara penghafalan, daya nalar, daya ingat, kemampuannya dia sebagai seorang praktis. Di sini ada 5 gerakan dasar massage yang sering keluar pertanyaan. Ini 5 gerakan dasar massage. Ini adalah rumus sebenarnya, kunci. Kenapa saya bilang rumus dan kunci? Karena seorang praktis pijat kalau nggak memahami ini bisa dikategorikan belum bisa mijat. Banyak sekali orang yang bisa mijat, biasa mijat, tapi nggak tahu 5 gerakan dasar massage. Gitu ya. Kalau kita mau jago pijat, mau jago nih pijat nih, mau tahan lama, mau pijat 1 jam, badan gede, kecil, nggak capek, ini harus pakai ini tekniknya. Mau 1 hari nonstop tanpa henti 10 jam tanpa henti pijat, pakai ini teknik khususnya. Kenapa dibilang 5 gerakan dasar massage? Misalkan kupas, 5 gerakan dasar massage ini supaya kita terbantu menjaga stamina, pernapasan, tenaga. Jadi nggak hanya mengandalkan teknik jari atau jempol. Ya, kebanyakan kan tukang pijat keliling, maaf ya, kebanyakan pada teknik jari ya. Pijat jari aja, ya sakit lah. Karena kita nggak tahu tekniknya. Disinilah pijat dengan massage itu sebenarnya persamaannya hampir sama, tetapi berbeda. Ya, pijat urut dengan massage itu berbeda. Kalau pijat urut itu banyak menggunakan pakai jari atau jempol ya. Arahnya dia ke pengobatan. Tentang tukang pijat, arah ke pengobatan. Maka begitu dipijat dengan tukang pijat sakit badan kan. Alurnya pun berbeda, minyaknya pun berbeda. Kalau tukang pijat kebanyakan pakai minyak gosok ya, yang hangat ya. Kayak GTU, minyak kuran ya, kayak putih, minyak putih, minyak balsam lah, minyak tawon, campuran lah sejenisnya. HNI itu seperti itu, jadi enak di badan. Ya, jadi dia menghangatkan. Kalau massage itu beda. Bedanya dari tekniknya. Massage itu menggunakan palm, lapak tangan, palm. Ya, palm. Jadi nggak hanya menggunakan teknik jari aja. Minyaknya beda dengan pijat urut. Kita minyaknya herboris, zaitun, aromaterapi yang sudah diuji lah untuk kesehatan kulit ya. Kalau minyak gosok kan kalau kena mulut atau mata kan perih ya, bisa iritasi. Kalau ini
kena mulut lidah itu nggak ada masalah karena benar-benar ada vitamin E untuk kulitnya. Harum. Meskipun kita belum mandi dipilih pakai minyak itu mau wangi. Itu yang membedakan massage dengan itu Udah lengkap nasi beda. bolehnya. Kalau massage itu pakai telapak tangan, pam. Jadi kita nggak capek nggak hanya menggunakan jari. Nah, kenapa harus paham benar kalau untuk dari seorang terapi pijat itu 5 gerakan dasar massage untuk membantu itu supaya nggak capek sebenarnya. Jadi nggak hanya menggunakan 1-2 jari, ya kan? Jadi di sini 5 gerakan dasar massage adalah 1 explorers. Pada sering yang pernah dengar itu explorer itu apa? Explorer itu adalah nama lain stroking, long stroke, sliding, meluncur, mengusap menggunakan palm, thumb, finger, arm. Dapat dilakukan di semua area. Fungsi dan manfaat: meratakan media pijat. Meratakan media pijat, ada tahu media pijat apa? Media itu punggung, area yang di badan atau kaki yang mau kita pijat biar rata semua, kena. Jadi tidak ada salah yang tertinggal yang gak dipijat. Makanya kan kenapa orang bule full gitu ya? Ya karena dia udah merasa bayar, ya dipijat udah. Mengawali dan mengakhiri rangkaian gerakan pijat berpindah dari gerakan satu ke gerakan lainnya, merangsang ujung saraf perifer, menyamankan. Ya, itulah adalah dari explorer. Stroking, long stroke, sliding, meluncur, mengusap menggunakan palm, thumb, finger, dan arm. Explorer 5 gerakan dasar massage. Yang kedua, petisek. Ini harus benar-benar apa? Petisek nama lain adalah kneading, pinjam, twist, meremas, mencubit. Jadi mencubit, meremas itu petisek. Tulisannya Jadi keluar semua ini. Iya, keluar 5 Ditanya semua ini. 5 gerakan dasar massage itu keluar. Nanti kita suruh sebutkan sama asesor pengujinya. Kamu tahu nggak 5 gerakan dasar massage? Jadi kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu manfaatnya. Jangan manfaatnya dulu dan namanya aja dulu. Pertama explorer, kedua petisek, ketiga rotation, keempat vibration, dan kelima tapotek. Ya. Jadi petisek ini adalah seorangnya kneading, mencubit, twist, meremas, mencubit, melintir, melunur. Kalau nggak tahu bahasa Latin bilang aja kalau petisek apa meremas, mencubit. Jadi meremas gitu kan, mencubit gitu kan, mencukil. Gitu. Rotation adalah putar-putar, memutarkan menggunakan telapak tangan dan jari-jari. Jadi iramanya benar-benar kita kayak goyang gitu. Ini rotasi putar-putar. Dulu udah begini Pak, jadi ada rotasinya. Gitu. Ini kita berdasarkan dari modul ya yang dikeluarkan oleh siswa. Vibration adalah menggetarkan, menggoyang menggunakan getaran dari telapak tangan atau menggoyang-goyangkan. Kalau kita tadi kan muter-muter doang ya, jadi bisa lagi gini-gini dengan kepala, misalnya kita kayak pinjam. Jadi getar-getar. Kayak topung, dengan topung atau punggung getar. Ini vibration. Ya, vibration. 4, kelima tapotek. Tapotek itu memukul. Mentakar, memukul bisa menggunakan teknik. Nah, ini gerakan memukul biasanya dilakukan pada saat akhiran pijatan mau selesai. Ya, kalau di Balinese massage, tapotek di awalan. Selalu menggunakan tapotek pada saat pijat media bagian kaki dipukul lah pakai tapotek, kaki kiri dan kaki kanan. Pijat tangan pakai tapotek. Ya, tunggu pakai tapotek. Bisa begini mukul, bisa juga begini. Bisa juga misalnya kita ini tertulis tapotek itu gerakan hacking ya, pounding, getting, cupping, memukul, mencacah menggunakan kepala tangan, ujung jari dan telapak tangan. Fungsi dan manfaatnya adalah ada manfaatnya relaksasikan persendian, merangsang sirkulasi organ, menggempurkan. Iya. Aromaterapi, suatu perawatan alternatif dengan menggunakan minyak yang dibuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan dengan cara diekstraksi, disuling maupun dikompresi.
bagian tumbuhan yang digunakan: akar batang, kulit batang, daun, buah, kulit buah, biji. Aromaterapi lokal adalah jasmine rose, kenanga, parsley, ginger, sandalwood. Aromaterapi luar: chamomile, thyme, rosemary, eucalyptus. Ini keluar. Ini pertanyaan dan jawabannya keluar. Jawabannya di sini. Berdasarkan tekanan pijat. Nah, pijat kuat. Pijatan kuat diberikan untuk klien yang tenaganya besar dan energinya berlebihan. Yang tadi saya bilang kan ya. Pijatan kuat diberikan untuk klien yang tenaganya besar dan energinya berlebihan. Fungsi pijatan kuat adalah untuk melepaskan kelebihan energi yang ada di tubuh sehingga badan menjadi ringan dan rileks. Pijatan ringan. Pijatan ringan diberikan untuk klien yang tenaganya lemah dan kekurangan energi. Fungsi pijatan ringan adalah untuk menambah tenaga dan energi klien sehingga badan menjadi segar dan berstamina. Berarti bisa dijelaskan apa sih yang dinamakan pijatan kuat, gitu kan? Pertanyaan kan seperti itu. Pijatan kuat adalah pijatan yang diberikan untuk klien yang tenaganya besar, gitu kan? Ini yang untuk penyintas nanti nih Bapak. Ini jawaban. Nah, terus teknik tekanan dulu untuk kondisi tenaga lemah dan kekurangan energi. Alat dan bahan dalam pemijatan. Alat dan bahan dalam pemijatan adalah satu, minyak urut, ya Pak. Kedua, krim pijat. Ini minyak urutnya seperti ini. Ini yang untuk lemongrass, Balinese. Kalau yang ini herboris. Ini minyak aromaterapi. Jadi ada 3 jenis varians khusus. Kalau Balinese khusus yang di bagian sini, ini aromaterapi. Ini herboris. Sini krim pijat ya. Kain panjang harus disiapkan. Anduk kecil, mangkok kecil, mangkok ya, mangkok kecil, krim, masas, benar-benar sudah tersedia. Gunakan wadah kecil saat menggunakan minyak atau krim secukupnya. Kain penutup atau handuk digunakan untuk menutupi tubuh klien yang melepas bajunya. Jadi ketika klien atau customer gitu pada saat menjahit harus dibuka. Dia yang membukakan bajunya taruh di gantungan ya, yang disediakan, jangan taruh di bawah. Itu ada penilaian. Baru kita selimutin. Ketika dia sudah buka baju. Handuk kecil digunakan untuk membersihkan tubuh klien dari sisa-sisa krim atau minyak setelah pemijatan. Kain penutup, handuk, dan spray harus dicuci setelah digunakan. Mau itu tugas kita belajar kan, pelatihan, ujian, bekerja, habis dipakai dengan orang, cuci, jemur. Jadi biar sehat. Persyaratan sebagai seorang pemijat. Di sini ada persyaratan. Ya. Persyaratan sebagai seorang pemijat. 1. Memiliki keahlian atau kompetensi. Persyaratan sebagai seorang pemijat adalah 1. Memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai. Jadi kita ikut uji kompetensi, kita persyaratan itu, ya kan? Jadi paham. 2. Memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. STPT. Ya, ini adalah persyaratan sebagai seorang pemijat, memiliki surat terdaftar penyehat tradisional. Bahwa kita benar-benar sudah terdaftar, telah terdaftar. Ikut uji kompetensi, karena kita kan dibawa ke Mendikbud, Kemenpar. Nah, kalau kita membuka praktek lagi, ya, kayak rumah klinik itu izinnya khusus dari Dinkes, STPT. 3. Persyaratan sebagai seorang pemijat adalah sehat jasmani dan rohani. Kita benar-benar harus sehat. Sehat jasmani dan rohani. Jangan dalam keadaan mabuk, sakit, kurang sehat kita memijat kalau ada pelanggan. Itu nggak baik. 4. Menjaga kebersihan tubuh dan kerapihan penampilan. Menjaga kebersihan tubuh dan kerapihan penampilan. Apa sih yang dimaksud menjaga kebersihan tubuh dan kerapihan penampilan? Jadi kan kita menjelaskan menjaga kebersihan tubuh adalah 1. Kita benar-benar badan kita sehat, fresh, bersih, tidak ada kotoran, minyak wangi, dan kerapihan berpenampilan, pakaian sopan, rapi, bersikap sopan, santun, dan empati terhadap klien. Sikap kita sopan, santun, empati terhadap klien, kita memperhatikan
kebutuhan klien dan rasa yang dialami dengan klien. Rasanya apa, sakit apa, pinggang, punggung, tangan, leher, kaki gitu kan, kita tanyakan, jadi ada komunikasi juga. Mempunyai niat yang tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan. Jadi kita benar-benar bekerja memang tulus dan ikhlas untuk memberi pelayanan. Menjunjung tinggi etika profesi. Jadi menjunjung tinggi etika profesi ini adalah benar-benar kita menjaga keamanan nyamanan bersama. Ini adalah titik-titik bagian refleksi ya. Nanti yang ikut ambil refleksi harap dihafalkan. Karena ada di sini 36 titik. Sebenarnya normal sih ada 46 titik refleksi. Ini Tapi sebenarnya maaf ada barunya kan udah Ya. ada barunya kan tanggal 9 ya Pak. refleksi, bunda ikut refleksi kan? Nah, tanggal berapa tuh Pak? Ya ada di tabelnya, ada di tanggal 9 ya. 9. Bunda di Fatmawati kan? Nah, Ya di ada Fatmawati. kan dari Kanjeng Matas barunya. Ada ada peserta juga yang lain di refleksi kan? Ya, soalnya kemarin yang barang internasional asesornya ya ampun Ya. detail banget. Saya kan ngintek kan udah selesai duluan. Saya ngintek tuh di lantai bawah. Bolak banget aksesornya itu ya mudah-mudahan besok jangan deh. Nah, jadi makanya kalau saya saranin saya sendiri ya, formula saya nggak bisa gigit tapi saya pengen belajar nggak apa-apa. Ambil perawatan badan tradisional sama wajah. Wajah. Kalau mau lebih gampang, nggak mau pusing, nggak mau mikir, ambil wajah. Karena kalau refleksi gimana ya, itu pengobatan dan benar kita harus apa nama titiknya. Dia materinya nggak banyak tapi titiknya ini banyak. Nah, ini ya. Kan Ya, kan ada lagi ya wajah. walaupun kita nggak apa nggak apa-apa, yang penting kita tahu lah 5 biji, 8, 10 itu titiknya di mana-mana gitu ya. Pokoknya mana aja yang biasa. Ya nanti ujung-ujungnya gitu kan. Dan gua mau gambar ada dari online semuanya, rekan-rekan semuanya ada pertanyaan masalah di modul panduan uji kompetensi SP ini. Semua pertanyaan dan jawabannya ada di sini. Nanti tinggal dibaca. Ya, ya. Nanti bisa ditulis di chat kalau ada pertanyaan nanti dijawab Mbak Dodo. Ya. Kita langsung mulai ke praktek. Biar bisa menyaksikan bagaimana caranya. Pak Jenny, ada pertanyaan Pak Jenny? Pak Herman Quick? Oke. Mas Nenden? Mas Nenden ada pertanyaan? Bu Peri? Malam sini lagi hujan, Iya. jadi rada siang gitu. Halo? Ya. Peri? Ya. Cantik? Ya sudah, langsung aja ke praktek. Ya, jadi saya praktekin bagaimana cara pemijatan yang sesuai dengan tadi di sini ya. Cara Ambil menggetarkannya, matras ya? explore. Ambil matras ya Pak? Ya, sekarang modelnya disiapkan. Tuh, anggap ini ada di dalam suatu ruangan spa. Ini model. Bukan nih. Anggap Bukan di model. dalam satu ruangan Bukan spa. model. Oh, Pak ini Cecep semuanya lagi mau belajar. jadi model? Pas Ya, lapar, ya, udah. mau saya pijitin? Ya, orang lagi belajar kok. Mau saya pijitin? Kalau mau saya pijitin biar ngerasakan pijitan saya. Ini silakan udah buka ke baju. Aduh. Oh, itu dah. Jangan seringan udah dulu. Seringan ya. Dia injek-injek aja dia. Jawa, Jawa. Nanti kebagian semua. Ini taruh sana. Ya, jadi kita langsung praktekin pijatan dari apa untuk besok